Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku kelas 9? Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tugas yang telah saya berikan kemarin mengenai dinamika penduduk. Saya menyuruh ini untuk mengetahui dan memberi kesimpulan bagaimana sih, apakah ada kenaikan atau penurunan pada jumlah penduduk setiap 10 tahun sekali. Jadi di benua Asia itu sekitar 3 miliar jiwa pada tahun 2000, dan pada tahun 2010 yaitu sekitar 4 miliar jiwa itu berada di benua Asia. Jadi ada kenaikan. Kemudian benua Amerika yaitu pada tahun 2000 sekitar 525 juta, dan pada tahun 2010 sekitar 597 juta, jadi hampir 600. Kemudian di benua Eropa tahun 2000 yaitu sekitar 729 juta, pada tahun 2010 naik menjadi 740 juta jiwa. Benua Afrika yaitu pada tahun 2808 juta jiwa, naik secara drastis sekitar tahun 2010 menjadi 1 miliar 31 juta jiwa. Benua Australia tahun 2000 sekitar 31 juta jiwa, tahun 2010 naik menjadi 36 juta jiwa. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya di 5 benua di dunia itu pasti mengalami lonjakan atau pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, terutama kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ini ada faktor kelahiran natalitas, faktor kematian mortalitas, dan faktor perpindahan penduduk yaitu migrasi. Dampak positifnya tentu ada dampak negatif dan dampak positif dari pertumbuhan penduduk itu sendiri. Yang pertama, dampak positifnya itu meningkatkan sumber daya manusianya. Di Indonesia contohnya, jadi di Indonesia itu mampu meningkatkan sumber daya alamnya sehingga sumber daya di Indonesia itu tidak bisa diekspos secara positif oleh sumber daya manusia itu tadi. Kemudian meningkatnya produksi, ini jelas karena semakin sumber daya manusia itu tinggi, maka produksi atau permintaan barang di masyarakat itu juga semakin tinggi. Kesempatan untuk berwirausaha menjadi lebih jelas atau lebih besar. Kemudian meningkatnya solidaritas antar bangsa, meningkatnya inovasi kerja karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi inovasi kerja ini dimaksudkan yaitu masyarakat itu menjadi lebih kreatif, dituntut kreatif untuk menyambung kehidupan atau memenuhi kehidupannya sehari-hari. Itu dari sisi positifnya. Dari sisi negatifnya itu meningkatnya
angka pengangguran itu jelas karena banyak saingan, jika sumber daya manusia itu sangat tinggi sehingga banyak persaingan dalam dunia kerja. Meningkatnya angka kriminal itu jelas, kemudian meningkatnya angka kemiskinan itu juga jelas, dan banyak limbah serta polusi, berkembangnya pemukiman tidak layak huni. Jadi dampak negatif ini tentu saja harus diantisipasi oleh pemerintah, yaitu dengan menyediakan banyak lowongan kerja, pelatihan, sehingga masyarakatnya itu bisa lebih optimal, lebih produktif untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai soal pada minggu kemarin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.